Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 346-350. Memasuki pintu dan melihat Hugang duduk di baris terakhir. Menunjuk ke arah Hugang dan memarahi. "Kamu bajingan kecil, mengapa kamu tidak membuat masalah untukku? Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati hari ini." Berbicara, Hu Zuofei melangkah ke Hugang, meraih kerahnya, dan menyeretnya ke podium. Ayah, apa yang kamu lakukan?" Hugang juga terkejut. Retak, dengan mulut besar, Hu Zuofei langsung menamparkan Hugang sampai matanya dipenuhi bintang. Kemudian, Hu Zuofei langsung menendang Hugang ke tanah. Segera setelah itu, Hu Zuofei mengambil bangku di sebelahnya, dan melemparkan Hugang ke arahnya. Membuat para siswa terlihat bodoh. Apakah ini Nima ayah kandungnya? Tidak bisakah ada permusuhan di antara keduanya? Kapan Hugang dipukuli seperti ini? Ada teriakan lagi dan lagi. Baru setelah Hugang akan dipukuli sampai mati, Ye Chong mendengus, "Cukup." Hu Zuofei buru-buru membuang bangku. Dia benar-benar merasa tertekan saat memukul Hugang seperti ini. Tapi jika dia tidak menyerang lebih keras, jika kemarahan Ye Chong tidak bisa hilang, dia bisa membunuh Hugang. Hu Zuofei berkata kepada Ye Chong, "Tuan Chong." Sebelum kata "Tuan" diucapkan, Ye Chong memberinya tatapan kosong. Hu Zuofei sangat pintar. Dia segera mengubah kata-katanya, "Tuan Ye, maafkan saya. Bajingan kecil ini membuat Anda kesulitan di sekolah. Saya akan kembali dan mematahkan kakinya dan menguncinya, agar tidak datang ke sekolah untuk membuatmu marah." Mendengar ini, Hugang ketakutan. Ye Chong memandang Hugang dengan dingin, dan bertanya, "Hugang, apakah kamu yakin sekarang?" Hugang berbaring di tanah, terengah-engah karena pemukulan. Dia menyedot mimisan dan berkata, "Aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya." Hu Zuofei berkata, "Bajingan kecil, jika kamu berani membuat Guru Ye marah lagi, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati, kamu." Para siswa tercengang lagi. Mereka tidak menyangka Hu Zuofei akan memukuli putranya sendiri sampai mati demi seorang guru. Di mana Hugang berani berbicara terlalu banyak, dia mengangguk dengan patuh. Ye Chong berkata, "Mengetahui kesalahan dan mampu memperbaikinya adalah muridku yang baik." Hu Zuofei berkata, "Bisa menjadi murid Guru Ye benar-benar merupakan berkah yang telah dipupuk bajingan kecil ini dalam 3 kehidupan." Semua orang terdiam, berpikir bahwa Anda tidak perlu begitu tak tahu malu. Kemudian Ye Chong berkata kepada Hu Zuofei, "Bawa dia ke rumah sakit, dia akan sembuh dan kirim dia kembali ke kelas." Hu Zuofei dengan cepat mengangguk dan membungkuk untuk berterima kasih kepada Ye Chong, lalu pergi bersama Hugang. Dalam sekejap, berita bahwa Hugang dipukuli habis-habisan oleh ayahnya menyebar ke seluruh kampus, dan semua siswa menjulurkan kepala keluar jendela untuk melihat taman bermain. Di taman bermain, Hu Zuofei menyeret Hugang ke depan seolah-olah dia sedang menyeret banyak sampah. Tapi anggota tubuh Hugang lemas dan lemah, dan dia tidak tahu apakah dia sudah mati. Dia hanya melihat noda darah panjang di belakangnya. Semua orang ketakutan. Siapa yang tidak tahu bahwa Hugang adalah duri di sisi kelas 1-3 senior? Itu semua karena guru baru bermarga Ye. Guru Ye benar-benar hebat. Wei Huaqiang dan Gao Xiong juga menonton dari belakang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut dan bingung. Hal yang mengejutkan adalah bahwa omong kosong ini benar-benar dapat dilakukan. Hu Zuofei ini benar-benar orang yang kejam. Keraguannya adalah apakah Hugang adalah kelahiran Hu Zuofei sendiri, dan Hu Zuofei, bos Luzu yang bermartabat, mengapa dia memukuli putranya begitu buruk untuk Ye Chong? Wei Huaqiang menyipitkan matanya. Dia tidak pernah bisa melupakan sikap rendah hati Hu Zuofei terhadap Ye Chong tadi di benaknya. Dia juga berpikir dengan sepenuh hati bahwa Hu Zuofei sangat memuji Ye Chong untuk putranya sendiri. Sialan, Ye Chong benar-benar bajingan yang menjijikkan, baru. Setelah Hu Zuofei meninggalkan gerbang kampus, banyak guru kembali ke kantor. Saat ini, Hao Shengxian dan Ye Chong masuk bersama. Ketika Wei Huaqiang melihat Ye Chong masuk, dia sangat marah.
Dia menyalahkan segalanya pada Ye Chong. Jika bukan karena Ye Chong, dia akan menjadi pusat perhatian sekarang. Oke, gunakan putramu untuk mengancamku, Tuan Ye, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Wei Huaqiang berkata dengan eksentrik. Ye Chong tersenyum dan berkata, berbicara tentang putraku dan Lao Su, aku mengingatnya. Sepertinya kita memiliki kesepakatan di awal. Jika aku mengajakmu untuk berbuat salah, apa yang akan kamu lakukan? Dan panggil sapi hitam tua itu adalah ayahnya. Seseorang berkata untuk Ye Chong. Wajah Wei Huaqiang langsung berubah. Jika Ye Chong tidak mengatakannya, dia akan hampir melupakannya. Dia mengertakkan gigi dan menatap Ye Chong. Wei Huaqiang mengerang dalam hatinya. Dia bertaruh dengan Ye Chong beberapa kali. Entah kehilangan uang atau kehilangan muka, dia belum pernah menang melawan Ye Chong. Saya pikir saya akan menang kali ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa Ye Chong benar-benar mempekerjakannya untuk melakukan sesuatu yang salah. Hao Shengxian batuk 2 kali dari samping, dan berkata, Direktur Wei, Anda harus menepati janji Anda, atau saya akan mengirim Anda untuk membersihkan toilet. Ye Chong tersenyum dan berkata, ayo pergi ke taman bermain dan menunggu. Lalu, dia berbalik dan pergi di kantor. Niu Chunfang, Hao Shengxian dan yang lainnya juga mengikuti dengan antusias. Wei Huaqiang menggertakkan giginya, sangat membencinya, tetapi dia bahkan lebih takut Hao Shengxian akan benar-benar mengatur agar dia membersihkan toilet, jadi dia harus gigih dan datang ke taman bermain. Ketika dia sampai di taman bermain, dia menyadari bahwa Ye Chong yang jahat ini sebenarnya telah memanggil semua siswa dari kelas 1. Sekelompok siswa berkumpul di sekitar patung banteng hitam tua dengan seringai di wajah mereka. Upacara pengakuan sapi sebagai ayah dimulai sekarang. Seseorang tertawa, saya tidak tahu siswa mana yang begitu penuh kebencian, dan bahkan memasukkan sebatang rokok ke mulut sapi hitam tua itu. Banyak siswa tertawa, wajah tua Wei Huaqiang memerah, dan jari kakinya bisa tertekuk keluar dari taman bermain karena malu. Dia melihat wajah menyeringai Ye Chong, berharap dia bisa memukulnya. Hao Shengxian terbatuk 2 kali lagi, Direktur Wei, kamu. Mata Wei Huaqiang sama, mungkinkah Direktur Hao telah menemukan hati nuraninya dan ingin melepaskan saya? Tanpa diduga, Hao Shengxian berkata, Direktur Wei, cepatlah, jangan buang waktu, masih ada kelas yang harus dihadiri nanti. Wei Huaqiang memiliki garis hitam, jadi dia harus berteriak pada patung sapi tua, ayah. Suaranya tidak keras, dan semua orang tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Kamu biasanya berbicara begitu pelan dengan ayahmu di rumah, bisakah ayahmu mendengarmu? Seseorang memarahi sambil tersenyum, benar, bicaralah untukku. Penonton benar-benar tidak menganggap itu masalah besar. Wei Huaqiang tidak punya pilihan selain menaikkan volume, dan berteriak pada sapi tua itu lagi, ayah. Kerumunan tertawa terbahak-bahak, Cao Xiong menyaksikan dari pinggir lapangan, merasa sedih dan bersimpati. Sekali lagi, cepatlah, desak seseorang. Wei Huaqiang merasa malu dengan wajah lamanya, dan memanggil Lao Niu lagi, ayah. Saat itu embusan angin bertiup, dan rokok yang dimasukkan ke mulut Lao Niu tertiup angin. Penonton tertawa dan berkata, Direktur Wei, lihat cepat, Lao Niu tidak mau mengenali putramu, hahaha. Ada tawa di sekeliling, Wei Huaqiang menatap tajam pada Ye Chong, lalu berbalik dan pergi. Gao Xiong diam-diam mengikuti, dan tidak berani muncul di samping Wei Huaqiang sampai orang lain tidak dapat melihat mereka. Direktur Wei, kamu baik-baik saja, omong kosong. Wei Huaqiang sangat marah saat ini, dan menatap kosong ke arah Cao Xiong. Direktur Wei, Ye Chong ini terlalu menakutkan, kita benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Kata Gao Xiong, sial, apa-apaan dia, untung saja mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu yang salah. Wei Huaqiang merasa tidak rela, Cao Xiong mengangguk, dan mengikuti kata-kata Wei Huaqiang, benar, Ye Chong beruntung, aku tidak percaya dia bisa mengundang orang tua dari semua siswa di kelas 1, senior 3, mendengar kata-kata Cao Xiong. Wei Huaqiang punya ide.
Dan memikirkan cara, benar, ayo minta dia menjadi pengawas seluruh kelas. Wei Huaqiang akan meminta Ye Chong untuk mengadakan pertemuan orang tua. Meskipun omong kosong dapat ditemukan, banyak orang tua siswa di kelas 1 tahun ketiga yang lebih dari sekadar omong kosong. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengundang semua orang tua untuk mengadakan pertemuan orang tua guru, itu hanyalah hayalan. Jika asosiasi orang tua Ye Chong gagal, Wei Huaqiang masih memiliki kesempatan untuk mengusir Ye Chong. Memikirkan hal ini, Wei Huaqiang menyeringai sinis. Direktur Wei, apakah kita masih harus melawan Ye Chong? Cao Xiong bertanya dengan cemas, apa yang kamu takutkan? Kali ini aku pasti akan mempermainkannya sampai mati. Kata Wei Huaqiang, Hu Gang tidak kembali ke kelas sampai 3 hari kemudian, dan kepalanya masih diperban. Ketika dia melihat Ye Chong lagi, dia tidak lagi shock seperti sebelumnya, tetapi menjadi sangat hormat. Rasa hormatnya datang dari hati, karena Hu Zuofei telah memberitahu Hu Gang bahwa Ye Chong adalah Tuan Chong. Apa? Guru Ye adalah Tuan Chong? Hu Gang hampir melompat dari ranjang rumah sakit ketika mendengar berita itu. Sekarang, Tuan Chong adalah idola di hati anak muda di kota. Seberapa berani dan kuatnya dia memilih 6 faksi utama. Tak disangka, Master Chong yang terkenal itu ternyata adalah guru mereka. Jika para siswa mengetahui hal ini, mereka pasti tidak gila. Namun, Hu Zuofei kemudian memberitahu Hu Gang, Tuan Chong tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jadi jujurlah padaku ketika kamu kembali ke sekolah. Oleh karena itu, ketika semua orang melihat Hu Gang mengangguk dan membungkuk dengan hormat kepada Ye Chong, mereka tidak tahu mengapa, jadi mereka hanya berpikir Hu Gang takut dipukuli oleh ayahnya. Dan Chen Feifei melihat kekuatan Ye Chong lagi kali ini, dan merasa lebih aneh tentang Ye Chong di dalam hatinya. Namun, dia merasa bahwa Ye Chong biasanya tidak memperhatikannya. Terkadang dia pergi untuk berbicara dengan Ye Chong, tapi Ye Chong mengabaikannya. HMPH, pria yang mendominasi ini benar-benar tidak masuk akal. Semakin dia seperti ini, semakin dia merasa bahwa Ye Chong misterius, dan jatuh ke dalam perasaan yang tak terpisahkan untuk Ye Chong. Faktanya, bukan karena Ye Chong mengabaikan Chen Feifei, dia hanya sengaja mengasingkan Chen Feifei, sehingga dia bisa melindunginya dengan lebih baik secara diam-diam. Ye Chong selalu memperhatikan setiap gerakan Chen Feifei, serta situasi abnormal di sekitarnya. Namun, tidak ada yang aneh terjadi baru-baru ini, dan tampaknya pihak lain telah menyerah pada Chen Feifei. Jadi lambat laun, Ye Chong menjadi sedikit lebih santai. Saat itu akhir pekan, dan Ye Chong bersarang di asrama. Dia menelepon Zhou Yutong, dan Zhou Yutong memberitahunya, kepala desa tua, rumah tangmen, dan departemen desa semuanya telah dibangun, dan Wang Bing telah memulai pembangunan proyek baru sesuai dengan instruksi Ye Chong. Zhou Yutong terlihat sangat bersemangat, karena dia pindah ke kantor baru, dan sesuai permintaan Zhou Yutong, ruang kantor memiliki lounge, tempat tidur besar, dan bahkan TV berwarna yang besar. Ye Chong, bagaimana pertemuanmu di sana? Berapa banyak bos besar yang kamu kenal sekarang? Tanya Zhou Yutong. Ye Chong menyentuh hidungnya, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa untungnya dia sedang menelepon. Zhou Yutong tidak bisa melihat wajahnya yang memerah. Kalau tidak dia pasti akan mendapat masalah. Malam itu, Si Qiang meminta Juanzi pergi bermain. Si Qiang adalah tipe anak laki-laki jangkung dan kuat yang terlihat sangat tampan di mata gadis-gadis muda. Meskipun semua orang tahu bahwa Si Qiang menyukai Chen Feifei, masih banyak gadis yang menyukai Si Qiang, dan Juanzi adalah salah satunya. Juanzi tidak menyangka Si Qiang akan mengajaknya bermain. Dia sangat bahagia di hatinya, secara khusus merias wajah, dan dia terlihat cantik. Juanzi dan Chen Feifei tinggal di asrama yang sama. Ketika Juanzi berdandan, Chen Feifei bertanya apa yang dia lakukan. "Ya, bergaul dengan teman-teman," kata Juanzi. Chen Feifei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudari Juanzi, apakah kamu sedang jatuh cinta?" Juanzi tersipu, "Tidak, tidak." Kemudian, Juanzi berlari keluar.
Si Qiang sedang menunggu Juanzi di gerbang sekolah. Dia mengendarai sepeda motor besar dan terlihat sangat keren. Ketika Juanzi keluar, dia duduk di belakang si Qiang, dan mereka berdua berlari di sepanjang jalan bersama. Juanzi bahkan merasa sangat bahagia, dengan lengan melingkari pinggang si Qiang dan kepalanya di punggung si Qiang. Saat malam semakin gelap, si Qiang membawa Juanzi ke klub malam Huaxiao. Kakak laki-lakinya Samao dan yang lainnya saat ini sedang bernyanyi di kamar pribadi termahal di klub malam. Juanzi juga sering datang ke tempat seperti ini, jadi dia tidak asing lagi. Dia hanya bertanya-tanya, "Si Qiang, untuk apa kamu membawaku ke sini?" Si Qiang berkata, "Bukan apa-apa, ya, kebetulan aku punya beberapa teman di sini, aku akan memperkenalkanmu kepada mereka, dan kemudian kita bisa bermain bersama." Sama, garis bawah, dan segera dia berpikir bahwa si Qiang pasti menganggapnya sebagai pacarnya, jadi dia memperkenalkannya kepada teman-temannya, tanpa banyak berpikir, dia mengikuti si Qiang ke klub malam. Begitu mereka berdua memasuki kamar pribadi, mereka mendengar Fatmao menyanyikan lagu vulgar, menyentuh tangan dan menyentuh kaki. Ketika Samao melihat si Qiang dan Juanzi, matanya berbinar. Xiao Qiang benar-benar datang dengan seorang gadis. Dia membuang mikrofon, "Hei, si Qiang, kalian bisa melakukannya." Fatmao melihat bahwa Juanzi berpakaian fashion, dengan kepolosan dan ketidaktahuan dunia di kampus, matanya lurus. Dia mengamati Juanzi dari atas ke bawah, "Si Qiang, siapa ini? Cepat perkenalkan aku." Juanzi sedikit tidak senang ketika dia melihat penampilan kucing gendut itu, dan berkata, "Kamu pria gendut, apa yang kamu lihat?" Si Qiang buru-buru menarik dia meraih Juanzi, "Jangan bicara seperti itu, ini kakak laki-laki saya." Fatmao tersenyum dan berkata, "Si Qiang, apa yang kamu bicarakan? Semua yang dikatakan wanita cantik itu benar, bukan?" Saat yang sama, "Hei, si cantik ada di sini untuk bermain dengan saudara-saudaraku sebentar." Juanzi buru-buru menghindari tangan kucing gendut itu, "Dasar mesum tua, perhatikan aku." Kucing gendut itu kesal, "Nyonya kecil, ladies, apakah Anda menunjukkan wajah Anda?" Si Qiang berkata, "Saudaraku, jangan marah, teman sekelasku tidak masuk akal." Baru kemudian Juanzi menyadari bahwa si Qiang sama sekali tidak menganggapnya sebagai pacar. Dia memutar matanya ke arah si Qiang dan berkata, "Si Qiang, kamu benar-benar sakit. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membawa wanita tuaku untuk dijual?" Si Qiang sedikit malu, "Juanzi, aku baru saja datang untuk menunjukkan kamu ini hanya temanku." "Kamu bajingan." Juanzi sangat marah sehingga dia mengulurkan tangannya untuk menamparkan si Qiang. Pada saat ini, Samao meraih tangan Juanzi dan berkata sambil tersenyum, "Hei, kemarilah, adik perempuan akan bermain dengan kakak." Juanzi ingin meronta, "Dasar bajingan tua, biarkan aku pergi." Samao menamparkan wajah Juanzi dengan marah, meninggalkan 5 sidik jari di wajah cantik Juanzi. "Persetan, membuatmu malu, kamu tidak tahu malu." Juanzi ketakutan. Meskipun dia biasanya suka keluar untuk bermain, kapan dia bertemu dengan karakter yang begitu kejam? Melihat bahwa Juanzi jujur, Samao merangkul bahu Juanzi dan tiba-tiba membawanya ke sofa. Juanzi menangis seketika, meronta dan berkata, "Aku ingin pergi, lepaskan aku tidak ingin berada di sini lagi." Kucing gendut itu meraih Juanzi dan berkata sambil tersenyum, "Kamu ingin pergi ketika kamu datang. Kamu memperlakukanku seperti ini, di mana itu? Ayo minum segelas anggur ini dulu." Fatmao mengambil segelas anggur dan hendak menuangkannya ke mulut Juanzi. Di mana Juanzi mau minum, dia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi dan menolak untuk membuka mulutnya. Samao menjadi tidak sabar dan menumpahkan anggur ke wajah Juanzi. Juanzi berteriak, "Ah!" dan ada alkohol di rambut, wajah, dan pakaiannya. "Kamu jalang, tidak peduli seberapa tidak patuhnya kamu, aku akan menjemputmu sekarang." Juanzi menangis ketakutan. Si Qiang tidak bisa melihatnya. Dia berkata kepada Samao,
saudaraku. Mengapa kamu tidak melupakannya? Aku akan menemukan yang patuh lain nanti. Atau aku akan mengambil kembali Juanzi dulu. Harus menidurinya, Si Qiang, aku akan memberimu pujian. Kata Fatmao. Juanzi masih menangis, mati-matian berusaha menghindari kucing gendut itu. Si Qiang tidak tahan, saudaraku, mengapa kamu tidak melupakannya? Sungguh, aku akan mencarikanmu yang lebih baik nanti. Fatmao menamparkan wajah Si Qiang dengan tamparan. Cepat keluar dari sini, kamu berani berbicara omong kosong kepadaku di sini. Hati-hati aku akan mengebiri kamu. Si Qiang juga marah, mendorong kucing gendut itu pergi, meraih pergelangan tangan Juanzi dan lari. Kucing gendut itu sangat marah. Nima, beraninya kamu mendorongku. Mengandalkan kekuatan fisiknya, Si Qiang merobohkan seorang adik laki-laki dengan satu pukulan. Sangat disayangkan bahwa dua tinju Si Qiang bukan tandingan empat tangan. Sekelompok adik laki-laki mengerumuni dan memukuli Si Qiang dengan kejam, lalu meraih kedua tangan Si Qiang dan mengantarnya ke Fatchet. Si Qiang dipukul sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Dia berlutut di depan Fatmao dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Dan Juanzi sangat ketakutan sehingga dia hanya merintih dan menangis. Samao mencibir, dan menamparkan wajah Si Qiang, "Kamu sampah kecil, beraninya kamu melawan langit. Kamu mencari kematian." Dia menendang Si Qiang di dada, dan Si Qiang hancur, ditendang, berbaring di tanah menggeliat kesakitan. "Nak, bukankah kamu punya teman baik bernama Chen Feifei? Hari ini aku membawanya ke sini juga, dan aku akan merawatnya di depanmu. Coba aku lihat apa yang bisa kamu lakukan." Kucing gendut itu tersenyum mesum. Si Qiang merintih marah, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari dua orang yang memegang tangannya. Belakangan, Samao merampas ponsel Juanzi dan memaksanya untuk menemukan nomor telepon Chen Feifei. Kemudian, Samao mengirim pesan teks kepada Chen Feifei. "Saya di klub malam Huaxiao, bisakah Anda mengirimi saya $5.000? Mendesak telepon segera membalas pesan teks, "Juanzi, jangan khawatir, saya datang sekarang." Di sekolah, setelah menerima pesan teks, Chen Feifei buru-buru mengenakan pakaiannya, berlari keluar sekolah, dan naik taksi ke klub malam Huaxiao. Setelah melihat pesan teks Chen Feifei, Fatmao tersenyum dan menunjukkan pesan teks itu kepada Si Qiang. "Tunggu sebentar, lihat saja bagaimana dewimu bersenang-senang di bawah selangkanganku." Si Qiang mengertakkan gigi karena benci, dan menangis. Samao meminta seseorang untuk mengikat Juanzi dan Si Qiang, dan dia berencana untuk memikat Chen Feifei untuk menikmati dua wanita cantik itu bersama-sama. Kemudian, Samao menurunkan tangannya untuk makan malam, dan meninggalkan dua adik laki-lakinya untuk menjaga pintu, mencegah orang luar memasuki kamar pribadi. Di dalam ruangan, hanya Juanzi dan Si Qiang yang tersisa. Masing-masing memiliki satu tangan, dan dirantai ke pipa pemanas di dinding. Juanzi menangis. Si Qiang memandang Juanzi dengan sangat menyesal. "Maaf, Juanzi, saya benar-benar tidak berharap ini terjadi. Saya pikir saya hanya meminta Anda untuk minum dengan saya, tetapi saya tidak berharap ini terjadi. Si Qiang, kamu terlalu berlebihan. Aku sangat menyukaimu, kamu menjualku." Teriak Juanzi. Si Qiang tersipu. "Juanzi, kamu, apakah kamu menyukaiku?" Juanzi menyadari bahwa dia telah salah bicara. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi air mata di matanya tidak berhenti. Si Qiang merasa lebih kesal, dan dia menamparkan dirinya sendiri, "Aku benar-benar bukan manusia." Melihat Si Qiang sangat menyesal, Juanzi berkata, "Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk masalah ini. Jika kamu tidak melangkah maju barusan, saya khawatir saya tersesat, dan Anda dipukuli seperti ini untuk menyelamatkan saya. Bagaimana saya harus mengatakannya? Ini adalah kekuatan cinta. Itu bisa membuat Anda sangat toleran dan pengertian." Juanzi dalam kondisi ini sekarang, Si Qiang sangat tersentuh sehingga dia memandang Juanzi secara berbeda. "Juanzi, kamu sangat baik." Juanzi menghela nafas, "Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Ya," Si Qiang juga mengerutkan kening.
Alangkah baiknya jika Guru Ye ada di sini. Dia pasti akan menemukan solusinya. Guru Ye sangat kuat. Entah kenapa, Juanzi tiba-tiba teringat pada Ye Chong saat ini. Belakangan, keduanya mengetahui bahwa Samao telah melempar ponsel Juanzi ke sofa. Namun, keduanya diikat ke radiator. Meski hanya satu tangan yang diikat, aktivitas mereka sudah dibatasi. Tidak peduli berapa banyak si Qiang merentangkan tangannya, dia tidak bisa menjangkau ponsel. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita telah menyakiti Fei Fei? Bagaimana jika Fei Fei datang ke sini nanti? Apa yang harus kita lakukan? Juanzi terus bergumam. Pada saat ini, si Qiang menjadi kejam. Dia mengambil tongkat kayu di sebelahnya, dan tiba-tiba membantingnya dengan keras ke lengannya yang diikat. Hanya mendengar klik, lengan si Qiang patah. Juanzi menutup mulutnya dengan heran. Si Qiang, apa yang kamu lakukan? Si Qiang menahan rasa sakit. Ketika lengannya patah, dia bisa menekuknya ke sudut yang tidak bisa dijangkau orang biasa, dan menarik tangannya keluar dari rantai besi keluar. Kemudian, dia dengan cepat meraih telepon di sofa dan memutar nomor Ye Chong. Hei, Guru Ye, datang dan selamatkan kami berada di klub malam Huaxiao, Fei Fei akan ditipu. Kata si Qiang, gerakan barusan membuat khawatir dua adik laki-laki di depan pintu, dan ketika si Qiang menelepon, mereka sudah bergegas masuk. Sebelum si Qiang mendengar jawaban Ye Chong, teleponnya direnggut, dan si Qiang ditendang ke tanah. Si Qiang berteriak, "Ups!" Juanzi merintih dan menangis. Jangan pukul dia, jangan pukul dia. Kedua adik laki-laki itu memarahi, sayang sekali. Kemudian mereka mengikat si Qiang ke radiator lagi. Itu adalah tangan lain yang diikat ke belakang. Seorang adik laki-laki tertawa dan berkata, kalau kamu hebat, patahkan tangan ini lagi. Setelah itu, kedua adik laki-laki itu lari ke pintu untuk berjaga lagi. Juanzi menangis, si Qiang, apakah kamu baik-baik saja? Kamu sangat bodoh. Si Qiang berkeringat dingin karena kesakitan, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, itu salahku, tentu saja aku harus membayar harganya, jangan khawatir, saya sudah menelepon Guru Ye. Di sisi lain, Ye Chong sedang bermimpi melamun, ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari si Qiang, yang mengatakan sesuatu tentang bahaya, bahwa Fei Fei juga tertipu, dan seterusnya. Ye Chong segera bangun, dan dia bergegas ke asrama perempuan untuk mencari Chen Fei Fei. Tetapi bibi di asrama memberitahunya bahwa Chen Fei Fei dan Juanzi, yang berada di asrama yang sama, tidak ada sekarang. Baru saat itulah Ye Chong tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena ceroboh. Jika dia tidak menurunkan kewaspadaannya akhir-akhir ini, dia akan mengetahui bahwa Chen Fei Fei telah lama keluar dari sekolah. Ye Chong bergegas keluar dari sekolah, naik taksi di gerbang, dan menuju ke klub malam Huaxiao. Di klub malam Huaxiao, Chen Fei Fei telah tiba di sini. Dia ada di konter, bertanya kepada pelayan apakah dia melihat temannya Juanzi. Secara kebetulan, saat ini, Samao dan yang lainnya baru saja kembali dari makan malam. Ketika Samao mendengar bahwa seseorang sedang mencari Juanzi, dia tahu bahwa gadis ini pastilah Chen Fei Fei. Samao memandangi tubuh Chen Fei Fei dan meneteskan air liur. Chen Fei Fei ini memiliki sosok yang lebih baik dari Juanzi, meski tidak setua gaun Juanzi, namun pinggangnya yang kecil sangat menarik. Facet hampir tidak bisa menahan diri untuk naik dan menyentuhnya sekarang. Dia diam-diam menatap adik laki-laki di sebelahnya. Adik laki-laki segera mengerti. Berjalan ke Chen Fei Fei, berpura-pura tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Siswa, apakah Anda mencari Juanzi? Chen Fei Fei mengangguk dan berkata, kamu kenal dia? Di mana dia? Berkata, ikut aku. Dia ada di kamar pribadi di lantai atas, menunggu seseorang memberimu uang. Tanpa ragu, Chen Fei Fei mengikuti adik laki-laki itu ke kamar pribadi di lantai atas. Dan Samao dan yang lainnya diam-diam mengikuti di belakang Chen Fei Fei. Adik laki-laki membawa Chen Fei Fei ke kamar pribadi, dan ketika dia membuka pintu,
dia melihat Juanzi dan Si Qiang diikat ke radiator. Si Qiang dipukuli sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan satu lengannya masih patah. Chen Feifei terkejut. "Ada apa denganmu?" Melihat Chen Feifei datang, Juanzi buru-buru berteriak, "Feifei, lari, ini orang jahat." Chen Feifei tidak bodoh, dia berbalik dan lari. Namun, sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, dia menabrak pria gemuk besar secara langsung. Pria gemuk besar itu juga bertona sebesar. Chen Feifei menabraknya, tetapi bangkit kembali dan duduk di tanah. Pria gemuk besar itu secara alami adalah kucing gemuk, dan dia dikelilingi oleh sekelompok adik laki-laki, semuanya cabul, ngiler di Chen Feifei. "Adik perempuan, untuk apa kamu lari? Datang dan bermainlah dengan saudara laki-lakimu sebentar." Mengatakan itu, Samao menyeret Chen Feifei ke kamar pribadi. Tidak peduli seberapa keras Chen Feifei berjuang, dia tidak bisa lepas dari cengkeraman Chen Fatmao. Samao tersenyum dan memandang Chen Feifei dan Ajuan, "Saya tidak menyangka bahwa saya, Fatmao, akan beruntung hari ini. Tiba-tiba ada 2 gadis kecil untuk diajak bermain. Saya sangat senang bisa terbang," dia segera memberitahu. Adik laki-laki di sebelahnya, "Pergi, pesan hotel untukku." Adik laki-laki itu segera berlari keluar untuk membuat pengaturan. Pada saat ini, seorang adik laki-laki lain datang dan berkata, "Saudaraku, mereka semua dari sekolah menengah nomor 5. Saya mendengar bahwa orang tua mereka adalah orang-orang hebat di Luzhu. Apakah kita benar-benar akan melakukannya?" Kucing gemuk mendengus. "Apa yang salah dengan pukulan besar? Kami, apakah Anda takut? Apakah Anda lupa siapa kakak laki-laki saya? Kakak laki-laki saya adalah Liu Dong dari 6 sekte besar." "Iya, iya, dengan dukungan Paman Liu Dong, apakah kita masih takut pada anak-anak kecil ini?" Semua orang tertawa. "Sialan, lambat sekali memesan hotel." Fat Chat memarahi, menggosok tangannya dengan tidak sabar. Dia berjalan menuju Chen Feifei. "Aku tidak bisa menahannya lagi. Ayo sentuh kamu di sini dulu." Chen Feifei sangat ketakutan sehingga dia meringkuk di sudut sofa. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Keluarlah dari sini, dasar bajingan tua. Tak tahu malu ya? Percaya atau tidak, aku meminta seseorang untuk membunuhmu." Fat Chat tertawa dan berkata, "Bunuh aku? Apakah kamu tahu siapa aku?" "Aku Brother Fat Chat di East Street." Saat ini, sebuah suara terdengar dari samping, "Kucing gendut. Jika kamu berani maju selangkah lagi, aku akan mengubahmu menjadi kucing mati." Suara itu sangat tenang, tetapi sangat jelas, seolah berdering di telinga. Fatmao kaget, bulu kuduknya berdiri, dia melompat mundur dengan cepat, menatap sumber suara. "Saya melihat seorang pria muda dengan pakaian biasa berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, itu adalah Ye Chong." Di dalam dan di luar kamar pribadi ini, setidaknya ada 14 adik laki-laki, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa ada orang luar yang masuk. "Kamu? Siapa kamu?" tanya Fat Chat. Setelah melihat Ye Chong, Chen Feifei sangat bersemangat. Dia melompat, berlari ke sisi Ye Chong, meraih lengan Ye Chong dan berkata, "Paman, kamu akhirnya di sini." Setelah Si Qiang dan Juanzi melihat Ye Chong, mau tidak mau tapi bernafas lega. Kemudian Si Qiang melihatnya, dan sepertinya Ye Chong adalah satu-satunya. "Nona, kamu tidak datang ke sini sendirian? Apa gunanya dia datang sendiri?" Juanzi juga terkejut, dan setelah lama mencari-cari, sepertinya Ye Chong adalah satu-satunya. Si Qiang mulai menyesal bahwa dia seharusnya tidak menelepon Ye Chong. Dia mungkin juga menelepon ayahnya. Sekelompok bawahan berkumpul di belakang Fatmao, dan Fatmao menjadi lebih berani, dan mencibir. "Aku bertanya, siapa kamu?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku guru mereka, dan namaku Ye Chong. Chong, aku akan mengambilnya kembali sekarang." Kucing gemuk berkata dengan menghina, "Cao, kamu adalah seorang guru kecil, kamu sangat berani. Beraninya kamu datang ke sini untuk merusak perbuatan baikku." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Omong kosong, cepat lepaskan aku." "Bodoh," Fatmao memarahi. "Saudaraku,
Lakukan padaku. Jika kau tidak memukulinya hari ini, jangan biarkan siapapun pulanglah untuk makan malam, bawahan di belakangnya. Mereka mengeluarkan tongkat, belati, pisau dan sejenisnya, dan bergegas menuju Ye. Aku bodoh, itu tidak baik, Guru Ye akan dibacok sampai mati oleh mereka. Sebuah pikiran melintas di benak Si Qiang, Juanzi juga menutup mulutnya dengan ketakutan. Namun, sebelum dia bisa berteriak, Ye Chong menendang meja kopi di kamar pribadi, menumpahkan piring buah dan anggur kemana-mana. Dan meja kopi itu berputar di udara dan menghantam tengah kelompok adik laki-laki yang bergegas. Itu menghantam area yang luas dalam sekejap, dan terdengar teriakan, aduh, untuk beberapa saat. Semua orang dihancurkan satu persatu, berjongkok di tanah dengan kepala tertutup dan berteriak. Samao juga terkejut, dia tidak menyangka guru kecil ini bisa melakukan kungfu. Nima, kamu berani berpura-pura dibandingkan denganku jika kamu memiliki sedikit kungfu, kan? Aku telah melihat banyak orang yang tahu kungfu. Bukankah mereka semua mati jika berpura-pura menjadi sepertiku? Fatmao menggertak dan mengutuk. Sebelum kata-kata itu jatuh, Ye Chong bergegas ke depan Samao dengan langkahnya, meraih tangan Samao, menjentikannya dengan lembut, dan hanya mendengar klik dan seluruh lengan Samao patah. Biarkan kamu menggertak murid-muridku, kata Ye Chong dingin. Baru saat itulah Fat Chet bereaksi, dengan teriakan yang menggetarkan langit. Segera setelah itu, Ye Chong menamparkan kucing gendut itu, dan tubuh kucing gendut yang beratnya lebih dari 200 pon itu membentur dinding seperti bola daging. Ada ledakan di seluruh kamar pribadi, dan kucing gendut itu sangat terkejut hingga hampir jatuh ke tanah. Dia masih mengutuk, berani memukulku, kamu mati. Biarkan aku memanggil seseorang jika kamu memiliki kemampuan, aku tidak akan membunuhmu ketika kakak laki-lakiku datang. Ye Chong tertawa, kamu bos, biasanya. Orang seperti anjing, dan ketika mereka bertemu dengan yang kuat, mereka akan menjadi pengecut, dan mereka masih harus mencari seseorang untuk membantu. Jadi tolong cari seseorang dengan cepat, saya akan menunggu. Terengah-engah, kucing gendut itu mengeluarkan telepon dari tangannya. Saku, Ye Chong tidak lagi memperhatikan Samao, berjalan ke Juanzi dan Si Qiang, dan membantu mereka membuka rantai besi. Si Qiang memandang Ye Chong dengan rasa bersalah dan berkata, MSY, aku benar-benar minta maaf, aku. Ye Chong berkata, kita akan membicarakannya ketika kita kembali ke sekolah. Si Qiang tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cepat, MSY, ayo pergi, kakak tertua kucing gendut itu berasal dari 6 sekte besar, kita tidak bisa main-main dengannya, ayo pergi. Juanzi juga terkejut, kalau begitu ayo pergi, bahkan ayahku takut dengan 6 fraksi besar. Chen Fei Fei menyeret Ye Chong, ayo cepat pergi, jika tidak, ketika dia benar-benar memanggil 6 fraksi besar, ini akan merepotkan. Ye Chong malah tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa, mari kita istirahat di sini dan lihat siapa yang bisa dihubungi kucing gendut ini. Dia angkuh dan duduk di sofa superior. Juanzi dan Si Qiang saling melirik, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Guru Ye. Sebaliknya, Chen Fei Fei dengan patuh duduk di sebelah Ye Chong, seolah mengikuti Ye Chong. Ye Chong melambai pada Si Qiang, mengisyaratkan dia untuk datang. Si Qiang berjalan dengan kepala tertunduk, dia pikir Ye Chong akan mendidiknya. MSY, meskipun Si Qiang salah, tapi dia bangun tepat waktu. Jika dia tidak melindungiku sekarang, aku khawatir aku akan, itu. Juanzi memerah, dia berkata bahwa dia memohon untuk Si Qiang. Ye Chong hanya tersenyum, dia tidak bermaksud menyalahkan Si Qiang, tetapi meraih tangan Si Qiang yang terputus, dan dengan sedikit kekuatan di tangannya, dia menghubungkan tulang yang patah. Si Qiang tidak bisa merasakan pembengkakan dan rasa sakit sama sekali, dan menggerakkan lengannya dengan bebas. Aku akan pergi, Guru Ye. Kamu luar biasa, aku sangat mengagumimu. Kata Si Qiang, ya, Nyonya Ye, saya tidak pernah menyangka Anda benar-benar datang untuk menyelamatkan kami, saya telah memperlakukan Anda dengan sangat buruk sebelumnya. Jadi saya minta maaf kepada Anda. Kata Juanzi,
Ye Chong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Samao dan yang lainnya memblokir pintu. Di satu sisi, mereka tidak berani terlalu dekat dengan Ye Chong. Tetapi di sisi lain, mereka takut Ye Chong akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jadi mereka semua berdiri di depan pintu. Pintu dengan gemetar. Untungnya, Ye Chong tidak berniat pergi. Melihat waktu, Liu Dong akan segera datang. Samao menunjukkan ekspresi mencibir. Setelah beberapa saat, beberapa orang masuk dari luar kotak, dan pemimpin di antara mereka adalah Liu Dong. Liu Dong mengenakan kacamata hitam besar, penuh gaya, mengenakan kemeja hitam dengan dasi merah disematkan di dalamnya. Namun, tubuh bagian bawahnya yang masih mengenakan celana olahraga dan sepasang sepatu kets berwarna putih membuat keseluruhan pertandingan terlihat biasa saja. Samao dan yang lainnya segera pergi menemuinya. Hei, Tuan Liu, kamu akhirnya di sini. Jika kamu tidak datang lagi, aku akan diganggu sampai mati. Liu Dong mengabaikan Samao, tetapi menatap kosong ke arah Ye buru-buru. Dia diam-diam mengerang di dalam hatinya. Bukankah ini Nima yang mengalahkan 6 sekte besar? Bagaimana Anda bertemu dengannya di sini? Tuan Chong, oh tidak, Guru Ye, kenapa kamu di sini? Setelah Hu Zuofei kembali beberapa hari yang lalu, semua orang tahu bahwa Ye Chong tidak suka dipanggil Tuan Chong di luar. Ye Chong menatap Fatmao dengan dingin. Tanya dia. Liu Dong menamparkan Fatmao dengan bintang di matanya. Kamu pria gendut, jelaskan padaku dengan jelas. Cari tahu apa yang terjadi, dan melihat penampilan Liu Dong, mengapa kamu sangat menghormati anak itu? Apakah Liu Dong berutang uang kepada seseorang? Kucing gemuk berpikir sendiri, apa yang terjadi? Liu Dong bertanya lagi. Samao tidak berani bersembunyi lagi, dan menceritakan apa yang terjadi. Hanya saja dia menyembunyikan bagiannya, dan hanya mengatakan bahwa seorang gadis kecil datang untuk bermain dengannya, dan kemudian dia terlalu bersemangat, jadi pria bernama Ye Chong ini datang untuk membuat masalah. Kami banyak bertarung di kedua sisi, tapi Ye Chong tahu beberapa seni bela diri, jadi kami belum pernah bertarung. Bukankah itu sebabnya Anda ada di sini, Tuan Liu, kata Fatmao sambil menutupi wajahnya, tahu seni bela diri. Liu Dong mencibir, Ye Chong tidak sesederhana pengetahuan dalam seni bela diri. Liu Dong dapat melihat dominasi kuat yang dia tunjukkan di atas ring malam itu. Satu orang memilih 6 faksi. Mungkinkah ini hanya pengetahuan tentang seni bela diri? Kucing gendut ini benar-benar buta. Liu Dong menamparkan wajah kucing gendut itu lagi. Kamu bajingan, kamu berani main-main dengan siapapun. Tidak bisakah kamu minum anggurmu? Kamu harus membuat masalah. Kucing gendut itu benar-benar bodoh. Apa hubungannya dengan Chong? Tuan Liu, apa yang terjadi? Kata kucing gendut dengan wajah sedih, memegangi hidungnya yang berdarah. Liu Dong menendang Samao lagi, menendang tubuh besarnya dengan jungkir balik lagi. Kamu tidak berhak bertanya tentang situasinya, keluar dari sini. Fatmao bangkit dari tanah dengan ketakutan, dan ketika dia hendak melarikan diri, Liu Dong berkata lagi, berhenti, kamu sebelum kamu keluar. Fatmao buru-buru mengangguk dan membungkuk kepada Ye Chong. Tuan Ye, jadi kamu adalah Tuan Ye yang terkenal. Ye Chong tertawa dalam hatinya. Tuan Ye yang terkenal, keluar, teriak Ye Chong. Pria kucing gendut itu pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Baru pada saat itulah Liu Dong datang ke sisi Ye Chong. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf sekarang. Adik laki-laki saya tidak masuk akal dan membuat Anda kesulitan. Juanzi dan Si Qiang tercengang menonton adegan ini. Guru Xiaoye memilikinya latar belakang yang dalam. Tidak heran tidak satu pun dari mereka yang menjadi lawan Ye Laoshi. Ye Chong melambaikan tangannya, menandakan bahwa Liu Dong bisa pergi. Kemudian, dia meninggalkan klub malam dan kembali ke sekolah bersama Chen Feifei, Si Qiang dan Juanzi. Kembali ke sekolah dengan mobil, Ye Chong membawa mereka bertiga ke tepi kolam di sebelah jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan. Kemudian, Ye Chong bertanya kepada mereka bertiga apa yang sedang terjadi. Malam musim gugur sedikit sejuk, danau memantulkan cahaya bulan, dan sesekali embusan angin bertiup, membuat suara gemerisik.
Si Qiang mengepung dan mendengus dan menceritakan apa yang terjadi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata kepada Ye Chong, "MSY, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak melakukan ini." Ye Chong berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan memang salah." Pada saat ini, Juanzi berlari untuk melindungi Si Qiang berkata, "Tuan Ye, Si Qiang sudah tahu bahwa dia telah bertobat, dan dia bahkan membantu saya. Jika dia tidak melindungi saya akan diberikan itu oleh kucing gemuk itu. Apakah kamu masih berani bergaul dengan bajingan ini di masa depan?" Si Qiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku hanya akan bergaul denganmu mulai sekarang, Guru Ye." Kucing kentut, Si Qiang secara alami tahu dengan siapa harus bergaul adalah raja. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Niat awalnya adalah mengubah Si Qiang menjadi pria yang baik, bukan untuk menerima adik laki-lakinya. "Oke, kalian kembali." Si Qiang dan Juanzi saling memandang. Lalu dia kembali ke asrama dengan kepala tertunduk. Chen Fei Fei cemberut, berdiri di samping Ye Chong dan menolak untuk pergi. Dia bertanya, "MSY, bagaimana denganku?" "Pujian." Setelah berbicara, Ye Chong menoleh dan pergi. Chen Fei Fei menghentakkan kakinya dengan marah. "Hah, sungguh pria kayu." Dia masih berpikir bahwa Ye Chong bisa menghibur dirinya sendiri. Tapi Ye Chong tidak berharap Ye Chong memberinya pujian yang bersifat verbal. Juanzi secara alami melihat pikiran Chen Fei Fei, meraih lengannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi, Guru Ye sudah pergi, ayo kembali ke asrama juga." Chen Fei Fei tersipu. "Juanzi, apa yang kamu bicarakan?" Juanzi tersenyum dan berkata, "Fei Fei, aku bisa melihat itu, kamu menyukai Guru Ye, kan?" "Tidak," kata Chen Fei Fei. "Hei, sebenarnya banyak gadis di kelas kita yang menyukai Guru Ye dan ingin menjadi selirnya. Fei Fei, persainganmu sengit, aku menemukan semuanya." Juanzi juga tersipu. "Kamu gadis kecil, berani menertawakanku? Lihat jika aku tidak merobek mulutmu." Chen Fei Fei terkikik dan lari. Di kampus yang sunyi di malam hari, ada tawa dua gadis yang bermain dan bermain, bersambung.